Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Latifah Maratus Solihah dengan NIM 2310862026 dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih salah satu teori yang sering kali dipakai oleh para politikus dan juga para pemimpin politik, yaitu teori klon politik. Yuk kita simak. Oke teman-teman, mari kita masuk kepada pembahasan dari teori ini. Nah, jadi teori klon politik ini, atau mungkin sering disebut dengan teori politik badut ya. Nah, itu adalah sebuah konsep di mana dia menggambarkan sebuah perilaku ataupun penampilan seorang pemimpin politik ataupun individu yang terlibat dalam dunia politik itu lebih mirip kepada seorang badut. Itu apa sih maksudnya? Nah, itu maksudnya berarti bahwa istilah klon ini itu seringkali digunakan untuk menunjukkan bagaimana sih sebenarnya politik itu dapat digunakan sebagai alat hiburan, terus manipulasi atau mungkin bahkan pertunjukan yang sebenarnya itu tidak selalu memiliki keseriusan atau kepentingan substansial gitu. Nah, tujuan dari sebenarnya teori ini itu adalah untuk mengkritik atau mungkin menyindir atau mungkin pengalihan perhatian publik yang lebih fokus pada hal-hal menghibur atau mungkin sesuatu yang menarik gitu. Jadi di sini para pemimpin politik itu mencari cara bagaimana sesuatu itu bisa menarik perhatian publik gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat dari contoh-contoh yang kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari seperti penggunaan branding gemoy pada saat pemilu 2024 yang lalu, itu dimana itu sangat berpengaruh kan kepada bagaimana kemenangan Prabowo Gibran sendiri pada saat itu. Nah, atau mungkin masih banyak contoh yang lainnya gitu, dimana sebenarnya ini dapat kita lihat juga ya dalam berbagai peristiwa atau mungkin kebijakan politik yang dilakukan oleh beberapa pemimpin yang menggunakan taktik ataupun strategi populis yang bertujuan sebenarnya untuk menarik perhatian publik ataupun menciptakan kesan yang lebih dramatis gitu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya klon politik ini adalah sebuah teori yang bertujuan untuk menarik perhatian publik lewat strategi yang lebih menghibur ataupun sesuatu yang lebih menarik perhatian, sesuatu yang lebih berpengaruh gitu pada saat zaman sekarang gitu. Oke, mari kita bahas satu contoh atau dua contoh lainnya. Itu mungkin kita bisa lihat dari kepemimpinan Donald Trump kali ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Donald Trump ini itu seringkali dianggap sebagai salah satu contoh utama dari klon politik ini sendiri, terutama dari bagaimana cara dia berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan media gitu. Jadi perilaku Trump yang penuh sensasi seperti membuat pernyataan kontroversial atau mungkin menggunakan Twitter untuk menyebarkan gagasan ataupun bahkan menyerang lawan politik itu menunjukkan kalau ia menggunakan klon teori ini. Nah, dan kita juga bisa lihat bahwa dia sering sekali menunjukkan bagaimana dia memanfaatkan dramatisasi dan juga polarisasi untuk menarik perhatian untuk ketimbang daripada fokus pada substansi kebijakan gitu. Nah, dan juga kampanye dan kepresidenannya juga seringkali berpusat pada retorika yang lebih mengarah kepada hiburan atau mungkin provokasi daripada kursus politik yang lebih mendalam gitu. Nah, apa sih contoh lain? Mungkin kalau contoh lain kita ambil di Indonesia sendiri itu bisa kita lihat dari kepemimpinan Joko Widodo ya, di mana di Indonesia sendiri Presiden Joko Widodo itu kadang juga dipandang sebagai figur yang berfokus pada pencitraan dan juga populisme gitu. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin kita bisa lihat dari Jokowi yang seringkali muncul dalam berbagai media sosial atau mungkin acara yang mungkin tidak hanya terkait dengan kebijakan formal, tapi juga bertujuan untuk memperlihatkan sisi merakyat dari dirinya sendiri, dari diri Pak Jokowi sendiri. Nah, meskipun itu banyak kebijakan positif ya yang diterapkan, nah tetapi dia juga menerapkan bentuk komunikasi yang santai dan juga dekat dengan rakyat-rakyat yang dimana itu dipandang sebagai bentuk dari klon politik ini, dimana komunikasi politik yang diperlakukan itu lebih sebagai hiburan dan juga pertunjukan untuk memperkuat citra diri dari dirinya gitu.
Nah, lalu mungkin kita bisa lihat juga dari media sosial ya, bahwa kita tahu bahwa media sosial itu sangat pengaruh pada zaman sekarang, di mana politisi itu seringkali menggunakan media sosial, terutama kayak Twitter dan juga TikTok, itu untuk menciptakan citra yang unik atau mungkin heboh gitu. Nah, demi mendapatkan perhatian lebih banyak dari publik gitu. Itu banyak sekali kita bisa lihat contoh-contohnya di zaman sekarang. Para pemimpin publik itu banyak sekali menggunakan media sosial untuk memperlihatkan sisi-sisi positif dari dirinya, itu banyak sekali pada zaman sekarang. Mungkin teman-teman bisa searching atau segala macam, karena itu udah menyebar, dan itu udah semuanya udah strategi yang dipakai gitu oleh para pemimpin politik. Nah, lalu apa sih kritik dari klon politik ini sendiri? Nah, yang pertama itu ada pengalihan perhatian. Nah, mungkin kalau salah satu kritik utama terhadap klon politik itu, kita bisa lihat bahwa dia dapat mengalihkan perhatian publik gitu dari isu-isu yang lebih serius dan substantif kepada sesuatu yang menghibur gitu. Jadi ketika fokus politik itu lebih tertuju pada sensasi dan hiburan, maka banyak kebijakan penting bisa terabaikan atau mungkin bahkan sengaja disembunyikan di balik pertunjukan tersebut gitu. Nah, lalu apa sih selanjutnya itu mungkin kita lihat dari populisme yang berbahaya ya. Nah, karena banyak orang yang menganggap bahwa klon politik ini sebagai bagian dari tren populisme yang berbahaya, jadi pemimpin yang menggunakan citra badut ini itu seringkali mengeksploitasi ketidakpuasan dan juga ketakutan publik untuk meraih kekuasaan gitu. Tetapi tidak menawarkan solusi yang konkret dan malah berkelanjutan. Nah, itu tuh yang sering kali kita takutkan pada zaman sekarang. Nah, lalu apa sih selanjutnya? Itu ada erosi kualitas dan juga erosi kualitas demokrasi, di mana ketika politik itu lebih menjadi tontonan daripada diskusi serius, itu bisa saja mengikis dari kepercayaan publik itu sendiri terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan proses politik itu sendiri gitu. Nah, dan tentunya demokrasi yang sehat itu kita tahu bahwa dia membutuhkan keterlibatan yang rasional dan juga penuh pertimbangan kan dari warga negara. Tapi karena adanya klon teori ini, itu bisa saja membuat hal ini tuh sulit tercapai. Namun ada beberapa juga argumen yang sebenarnya mendukung dari klon politik ini. Yang pertama itu mereka melihat dari peningkatan keterlibatan politik gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat ya dari dalam beberapa kasus di mana strategi klon politik ini itu bisa saja memotivasi atau mungkin mempengaruhi kalangan yang lebih muda seperti kita, mungkin Gen Z, atau kelompok yang sebelumnya apatis terhadap politik untuk lebih terlibat lagi gitu. Nah, dengan membuat politik itu lebih menarik atau mungkin mudah dekati. Nah, di mana itu kita bisa lihat ya dari pemilu sebelumnya tuh kita sangat para Gen Z itu sangat terpengaruh oleh kata-kata branding gemoy pada saat itu. Nah, juga selanjutnya itu adalah menyindir sistem yang tidak memadai, itu pasti maksudnya. Nah, jadi beberapa politisi ataupun aktivitis yang menggunakan klon politik ini itu justru mungkin sedang mencoba menyindir atau menyindir ketidaksesuaian atau mungkin kebijakan yang dianggap tidak memadai atau mungkin penuh kepalsuan. Nah, tentunya dengan cara yang berlebihan atau humoris, cara-cara yang mereka gunakan itu bisa membuka mata publik itu terhadap realitas sistem yang tidak bekerja dengan baik gitu. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari teori ini? Nah, jadi sebenarnya klon teori ini itu menggambarkan bagaimana hiburan, provokasi atau mungkin drama dalam dunia politik itu terjadi gitu. Nah, meskipun dapat menjadi alat untuk menarik perhatian publik atau mungkin menyindir ketidaksempurnaan dari sistem itu sendiri, namun pada akhirnya klon politik ini juga berisiko pada mengurangi dari kedalaman politik sendiri, kedalaman dari nilai yang sebenarnya ada di dalam politik itu sendiri gitu. Dan juga tentunya ini memperlemah bagaimana sistem demokrasi yang ada di negara kita gitu. Nah, sebagai teori, klon politik itu menyarankan bahwa perhatian publik itu terhadap aspek hiburan dalam politik itu dapat berbahaya gitu. Terutama tentunya kita bisa lihat dari isu-isu substansial itu terabaikan demi sensasi seperti hiburan semata gitu. Mungkin dari yang saya jelaskan dari awal itu mungkin cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.